Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini kembali lagi bersama saya Isra Laga Putra dengan NIM H0712311052. Kali ini saya akan membawakan materi tentang transformasi digital, implementasi teknologi dalam organisasi. Ya, ini demi pemenuhan mata kuliah eh, transformasi digital yang dibimbing oleh Pak Hasbi. Oke. Ya, jadi ya presentasi kali ini akan membahas secara uh, singkat tentang bagaimana organisasi dapat merencanakan dan mengimplementasikan transformasi digital secara strategis, mulai dari perubahan paradigma hingga teknologi pendukung dan pengukuran keberhasilannya. Oke, kemudian mari kita mulai dengan memahami esensi transformasi digital yang sebenarnya. Ya, eh, transformasi digital itu bukan hanya tentang teknologi. Ya, mari kita bahas poin-poin utamanya terlebih dahulu. Ya, untuk pertama itu perubahan paradigma. Ini adalah perubahan mendasar dalam cara organisasi beroperasi, bukan sekadar mengganti sistem lama dengan yang baru, tapi juga mengubah mindset seluruh stakeholder yang ada. Contohnya dari budaya kerja hierarki menjadi kolaboratif dengan tim lintas fungsi. Ya. Kemudian untuk perubahan dalam kerja, eh, struktur dan budaya organisasi, ya, yaitu proses manual digantikan dengan otomatisasi seperti penggunaan robotic process automation atau untuk entry data berulang dan sebagainya. Kemudian dari segi struktur itu timnya menjadi lebih fleksibel, misalnya dengan model hybrid working yang online dan offline dan sebagainya. Kemudian dari segi budaya itu organisasi harus mendukung juga mendorong inovasi dan menerima kegagalan sebagai bagian pembelajaran. Pemicu-pemicu transformasi salah satunya itu perilaku konsumen yang itu masyarakat yang lebih digital. Contohnya 73% konsumen itu lebih memilih berbelanja via e-commerce. Ya, ini diambil dari data pada tahun 2023. Ya, kemudian dalam segi efisiensi, teknologi bisa mengurangi biaya operasional hingga 30% di beberapa faktor. Disrupsi bisnis seperti perusahaan taksi dengan berbanding dengan perusahaan ride hailing adalah contoh-contoh klasik. Kemudian dalam strategi keberlanjutan itu transformasi harus direncanakan jangka panjang, bukan hanya untuk proyek satu kali saja, seperti pelatihan berkelanjutan untuk karyawan. Oke, next kita akan membahas tentang tujuan penelitian transformasi digital ini. Untuk konsep dan komponen transformasi digital di sini mencakup tiga pilar utama yaitu people, proses, dan teknologi. Kemudian contoh komponennya itu infrastruktur cloud, budaya data driven, dan kepemimpinan digital. Kemudian untuk sistem informasi itu sistem seperti ERP dan CRM, ya Customer Relationship Manager, ataupun juga menjadi tulang punggung integrasi datanya. Ya. Kemudian studi kasus contoh dari hal tersebut yaitu perusahaan mungkin retail menggunakan sistem terpadu yang real time dalam pengecekan inventory atau inventory tracking lah. Untuk pengukuran kinerja biasanya digunakan waktu respons layanan. Contohnya seperti turun dari 24 jam menjadi hingga 2 jam saja. Kemudian ada ROI, salah satu matriksnya untuk digunakan untuk penghematan dari 20% eh, akibat dari otomatisasi. Kemudian teknologi dan tahapan implementasi. Tahapan-tahapannya
Tahapannya meliputi asesmen, kemudian nanti proof of concept, kemudian nanti dilanjutkan dengan skala penuh untuk pengimplementasiannya. Kemudian teknologi key, apa namanya, key of technology itu berupa AI, IoT, Internet of Things, ataupun blockchain untuk sektor-sektor tertentu. Kemudian dalam strategi integrasinya itu pentingnya ada data governance. Itu siapa yang mengakses data dan bagaimana keamanannya. Contoh kasus worst case-nya itu kebocoran data pelanggan karena integrasi sistem yang tidak tidak terorganisir secara baik. Kemudian faktor kesuksesan penelitian ini ada tiga faktor utama, yaitu komitmen leadership, kemudian keterlibatan karyawan, juga pemilihan teknologi yang sesuai kebutuhan. Dalam untuk keamanan sistemnya, untuk keamanan sistem ada pun ancaman-ancaman seperti ransomware yang meningkat yang meningkat sekitar 150% pada tahun 2023. Ya, adapun solusinya itu kita bisa menggunakan multi-factor authentication ataupun enkripsi end-to-end sebagai penanggulangan dari ransomware ini. Kemudian next kita akan membahas tentang analisis lingkungan bisnis dan teknologi. Dalam ekosistem digital itu ada jaringan nilai dan interaksi pemangku kepentingan. Ya, dalam hal ini transformasi digital mengubah cara organisasi berinteraksi dalam ekosistem. Misalnya perusahaan manufaktur yang ya tidak lagi hanya berhubungan dengan supplier secara linear, tetapi bisa melalui program digital yang melibatkan banyak pihak seperti fintech atau pembayaran fintech, logistik provider itu untuk pengiriman, dan bahkan untuk konsumen langsung. Contohnya seperti Gojek yang super app sebagai super app untuk menghubungkan konsumen dengan driver, merchant, dan pembayaran digital dalam satu jaringan. Kemudian untuk kondisi teknologi dan kesenjangan digital di Indonesia masih ada gap antara perusahaan besar dengan UMKM seperti adopsi teknologi. Data BPS 2023 menunjukkan sekitar 15% UMKM eh, menerap, yang menerapkan ERP. Sementara korporasi mencapai 78%. Solusinya yaitu kolaborasi dengan penyedia layanan cloud. Contohnya seperti Alibaba Cloud Indonesia, ataupun untuk solusi yang terjangkau bisa dengan cara tadi. Kemudian dalam tren industri dan perilaku konsumen, itu konsumen sekarang lebih menghargai pengalaman dibandingkan harga. Ya. Jadi eh, ada studi yang menunjukkan bahwa 65% pelanggan akan beralih ke kompetitor yang jika pengalaman digitalnya buruk. Ya, contoh kecilnya ya bisa dibandingkan UI dari Shopee dan Tokopedia ya. Itu salah satu contohnya. Ya, kompetitor kemudian kesiapan organisasi. Ya, dalam pemetaan teknologi emergen, AI biasanya digunakan blockchain dan komputasi kuantum seperti yang saya sebutkan tadi adalah teknologi yang akan mendisrupsi bisnis dalam 5 tahun ke depan. Ya, pertanyaannya di sini adalah apa organisasi kita sudah memetakan dampaknya kira-kira? Ya, untuk itu contohnya seperti perusahaan asuransi yang mulai menggunakan AI untuk klaim otomatis, mengurangi proses dari 7 hari menjadi 1 jam. Kemudian tekanan eksternal dan faktor pendorong seperti eh, ya poin selanjutnya itu yang tekanan eksternal poin itu regulasi seperti undang-undang perlindungan data pribadi yang memaksa organisasi untuk berinvestasi dalam sistem keamanan data. Kemudian evaluasi kapabilitas internal
menggunakan framework seperti DMM, itu Digital Maturity Model, untuk menilai level kesiapan dari infrastruktur. Ya, kemudian kemudian proses posisi organisasi dalam ekosistem digital. Ya, pada poin pertama itu pemetaan pemangku kepentingan. Eh, Peran strategisnya di sini adalah setiap pemainnya memiliki peran unik. Contohnya di sektor kesehatan, ya, produsen obat seperti Kalbe atau bagaimanapun penyebutannya lah. Kini juga menjadi penyedia platform telemedicine. Ya. Kemudian aliran nilai digital, ya maaf ya. Oke, ya kita lanjut. eh Aliran nilai digital itu data menjadi mata uang yang baru. Data menjadi mata uang yang baru. Contohnya perusahaan retail seperti The Body Shop yang memonetisasi data pelanggan untuk personalisasi produk. Kemudian kepentingan dan ketergantungan. Eh, Ketergantungan dan resiko lah. Ya, produsen, agregator, distributor, platform provider. eh, Kita bisa melihat bagaimana Tokopedia menjadi agregator yang menguasai 60% pasar e-commerce di Indonesia. Ini mengubah power balance dalam rantai pasok. Kemudian peluangnya yaitu bank tradisional sebagai contoh itu bergantung pada fintech atau layanan digital. Contohnya BRI dan dengan Brimo. Tetapi hal ini juga bisa menciptakan ketergantungan terhadap teknologi. Ya, contohnya kasus bank eh, apalah dengan kasus bank apalah itu kehilangan 20% nasabah karena lambat menghadirkan fitur investasi digital sementara yang lain menawarkan pengalaman lebih baik. Ya, biasa persaingan digital. Ya, kemudian analisis kondisi teknologi saat ini itu dalam segi infrastruktur dan arsitektur itu salah satunya modernitas sistem itu cloud adoption di Indonesia masih 35% dibandingkan dengan 75% yang di Singapura. Hambatan utamanya adalah keamanan dan biaya migrasi. Ya. Kemudian studi kasusnya itu banyak Bank Mandiri yang sukses migrasi 80% sistem ke cloud dengan hybrid approach, eh, gabungan dari private dan public cloud. Kemudian dalam data dan manajemen informasi, ya apa tadi? Ya data dan manajemen informasi itu masa klasiknya itu 60% data perusahaan itu tidak tidak terukur dan tidak terstruktur. Soalnya seperti email dan dokumen. Solusinya itu toolsnya seperti Microsoft eh, apa namanya ini? Seperti Microsoft Pureview yang untuk klasifikasi otomatis. Kemudian kapabilitas digital eh, yang digunakan itu AI tentu saja untuk analisis sentimen pelanggan di media sosial. Kemudian omnichannel integration yaitu WhatsApp ditambah dengan eh, CRM ditambah dengan Cycle Store. Kemudian dalam segi keamanan dan risiko itu keamanan cybernya serangan ransomware meningkat 200% di 2023. Ya, contoh kasusnya serangan pada salah satu rumah sakit swasta di Jakarta yang mengganggu operasional selama seminggu. Solusinya itu penerapan Zero Trust Arsitektur. Arsitektur, ya yang tidak ada yang dipercaya sebagai default. Ya, ini supaya tidak ada yang bisa menyalahgunakan authority-nya. Kemudian technical debt yaitu sistem warisan seperti AS 40 40 100 atau apalah yang masih pakai banyak bank
tapi sulit diintegrasikan dengan API modern. Seperti itu. Em, ya, kita lanjut. Teknologi pendukung transformasi digital itu ada seperti bisa dilihat pada PPT, ada cloud computing, itu IaaS, IaaS, contohnya AWS SI2, yang cocok untuk perusahaan yang ingin kontrol penuh infrastruktur infrastruktur. Kemudian SaaS, contohnya Salesforce, yang ideal untuk UMKM yang butuh solusi cepat. Kemudian ada pula jaringan jaringan baru seperti yang 5G dan WiFi. Ya, dampaknya itu seperti pabrik pintar yang bisa mengurangi latensi dari 100 ms ke 1 ms untuk IoT device. Kemudian edge computing, contohnya itu Pertamina yang menggunakan edge computing di kilang untuk real-time monitoring sensor. Kemudian mengurangi ketergantungan pada cloud pusat. Kemudian ada komputasi kuantum, itu mesti tahu awal sih, tapi masih potensial untuk optimasi rantai pasok kompleks. Contohnya seperti Hitachi yang uji coba di Jepang tentang komputasi kuantum. Kemudian containerization, biasanya pakai Docker ya. Ya, manfaat utamanya itu aplikasi bisa berjalan konsisten di laptop developer hingga server produksi. Contoh suksesnya itu Traveloka yang mengurangi waktu deploy dari 2 hari menjadi 2 jam. Sangat memudahkan developer ya guys ya. Kemudian lanjut ke teknologi. Kemudian kita lanjut ke teknologi pengelolaan dan analisis data. Big Data Analytics. Ya, Bank BCA biasanya memproses 5 terabyte data transaksi per hari untuk deteksi fraud real time. Kemudian data governance-nya, prinsip ALCOA itu eh, wajib diterapkan terutama di industri informasi. Kemudian ada AI and machine learning. Ya, untuk ini biasanya dipakai model NLP, itu Natural Language Processing, digunakan untuk oleh Telkomsel biasanya untuk analisis keluhan pelanggan di 1000 lebih call center. Ya, itu pun per hari ya. Kemudian visualisasi data yang toolsnya seperti Power BI yang membantu tim non teknis memahami tren. Contohnya seperti laporan laporan interaktif untuk direktur yang bisa mengeksplor data dengan klik drag and drop lah. Contoh juga Tableau dan sebagainya lah. Oke, next itu perencanaan dan implementasi strategis. Eh, ya untuk visi dan strategi itu ya tujuan dari KPI terukur. Contohnya itu contoh KPI-nya itu tingkat adopsi sistem baru oleh karyawan itu biasanya lebih besar daripada 80% dalam 6 bulan, atau pengurangan biaya operasional lebih dari 15% dalam 1 tahun. Kemudian inisiatif prioritasnya contohnya pada saat fase 1 bulan 1 sampai 6 itu modernisasi modern modernisasi infrastruktur IT. Untuk fase 2-nya biasanya pada bulan 7 sampai 12 itu implementasi CRM terintegrasi. Kemudian implementasi Agile itu metode Scrum dengan sprint 2 minggu untuk pengembangan fitur. Contohnya tim lintas fungsi IT yang bekerja sama dengan proyek chatbot lah. Kemudian pelatihan SDM itu program seperti Digital Champion untuk menciptakan internal trainer yang mendampingi karyawan lain. Kemudian evaluasi berkelanjutan itu menggunakan balance scorecard yang aspek finansial pelanggan, proses internal dan pembelajaran. Ya, kita next lagi. Ya, oke, sudah habis ternyata guys ya. Ya, mungkin segitu saja untuk presentasi kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan bisa ya
setidaknya bermanfaat untuk kawan-kawanku semua. Walaupun sebenarnya agak tidak jelas ya presentasi, tapi semoga dimaklumi. Ya, adapun jika ada saya pribadi mengatakan hal-hal yang eh, tidak pantas saya ucapkan, mohon dimaafkan. Ya, kemudian saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in next video. In tugas mata kuliah again. See you next time.